Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulfa Aulia dengan NIM 17120006 dari SI 17A. Di sini saya akan membahas mengenai define tentang fidyah dan COVID-19. Di sini saya akan memberikan beberapa definisi mengenai define itu sendiri. Jadi, define yaitu tahap kedua dalam metode design thinking. Pada dasarnya, define adalah sebuah tahap untuk mendefinisikan satu masalah yang kita temukan untuk kemudian kita cari solusinya. Atau, define merupakan tahap dalam metode design thinking yang prosesnya menganalisa dan mendisintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Pada dasarnya, define tahap yang dilakukan untuk menemukan akar masalah dari masalah-masalah yang dikumpulkan pada tahap empathize. Jadi, define di sini membahas mengenai bagaimana mendefinisikan atau menguraikan masalah-masalah yang telah kita temukan di tahap empathize. Untuk menganalisa define, terdapat dua cara, yaitu yang pertama dengan pohon masalah atau tree diagram, dan yang kedua menganalisa dengan cara memberikan pertanyaan 5W1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Di sini, saya akan gabungkan dua metode tersebut, yang mana model dari pohon masalah yang saya ambil adalah yang pertama, uraikan masalah, lalu dari masalah diuraikan menjadi beberapa penyebab, dan dari beberapa penyebab tersebut diuraikan kembali menjadi akar penyebab, selanjutnya uraikan tindakan perbaikannya. Jadi, penggabungan metodenya yaitu untuk mengungkapkan pohon masalah ini dengan menggunakan analisa 5W1H. Untuk menguraikan masalah, di sini saya menggunakan pertanyaan what. Yang pertama, peristiwa atau masalah apa yang sedang terjadi? Jadi, peristiwa atau masalah yang sedang terjadi yaitu yang pertama, orang tidak tahu bagaimana membayar fidyah dan tidak paham untuk apa membayar fidyah. Selanjutnya, ada orang yang tahu membayar fidyah untuk melunasi hutang puasa Ramadan, namun orang tersebut tidak mau tahu fidyah yang kita bayar itu untuk siapa. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa dampaknya? Jadi, dampaknya orang tersebut membayar fidyah tidak sesuai dengan takaran yang harus dibayarkan. Selanjutnya, adanya penyalahgunaan hasil fidyah atau hasil fidyah itu disalurkan kepada orang yang mampu, padahal seharusnya disalurkan kepada orang yang tidak mampu. Pertanyaan yang ketiga, apakah peristiwa tersebut menimbulkan kerugian? Tentu menimbulkan kerugian, apalagi ketika seseorang tersebut tidak membayar fidyah sesuai dengan takarannya. Pasti seseorang tersebut akan menanggung dosa. Selanjutnya, penyalahgunaan fidyah, pasti kita yang membayar fidyah itu pasti akan merasakan kerugiannya. Untuk menguraikan penyebab, di sini saya menggunakan pertanyaan who dan when, yang antara lain yaitu yang pertama, siapa yang tidak paham tentang cara dan ketentuan membayar fidyah? Lalu yang kedua, siapa orang yang tahu akan membayar fidyah untuk melunasi hutang puasa Ramadan, namun orang tersebut tidak mau tahu fidyah yang kita bayarkan itu untuk siapa? Yang ketiga, kapan terjadinya peristiwa itu? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka terungkaplah, ternyata penyebab dari masalah yang sebelumnya saya sampaikan. Jadi, yang pertama, orang tersebut ternyata baru mengalami masa halangan atau haid saat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi, dia tidak paham bagaimana cara dan ketentuan membayar fidyah itu. Lalu, yang kedua, kenapa ada orang yang tahu membayar fidyah namun tidak peduli fidyahnya itu untuk siapa? Biasanya, orang seperti ini adalah orang yang kurang mendapatkan informasi mengenai fidyah. Jadi, orang tersebut membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang puasa kewajiban puasa Ramadan, sehingga dapat terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran zakat fidyah
Jadi kebanyakan dari masalah ini adalah kaum wanita. Untuk menguraikan akar masalah, di sini saya menggunakan pertanyaan why, where, dan how. Yang mana pertanyaannya adalah yang pertama, mengapa peristiwa itu terjadi? Lalu yang kedua, tempat tinggalnya di mana? Yang ketiga, bagaimana proses munculnya masalah itu sehingga seseorang tuh tidak tahu, atau bagaimana tentang cara dan ketentuan orang membayar fidyah. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka terungkaplah akar penyebab dari masalah tersebut, yaitu karena orang tersebut ternyata baru mengalami masa haid di sekitar umur 12 tahun. Jadi, dia itu tidak paham tentang bagaimana cara dan ketentuan membayar fidyah itu. Dan ternyata orang yang hanya membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang kewajiban puasa itu pun pendidikannya hanya sederajat SD atau bahkan banyak yang tidak tamat SD. Tempat tinggalnya pun di desa pelosok, jadi sulit untuk mendapatkan atau mengakses informasi. Sehingga di sini banyak orang yang tidak tahu tentang cara dan ketentuan membayar fidyah yang benar. Sekalipun ada yang paham bahwa fidyah itu untuk melunasi kewajiban hutang puasa, mereka hanya tahu sebatas ya sudah, membayar fidyah itu hanya untuk melunasi hutang kewajiban puasa, tanpa mereka peduli bahwa uang fidyah itu mau disalurkan ke siapa, sehingga akibatnya adanya penyalahgunaan dalam penyaluran zakat fidyah. Selanjutnya, menguraikan tindakan perbaikan. Sebetulnya, tindakan perbaikan ini bisa diuraikan di tahap desain thinking yang berikutnya, yaitu ideate. Tapi berhubung pohon masalah yang saya pilih itu ada tindakan perbaikan, jadi tidak apa diuraikan saja. Untuk menguraikan tindakan perbaikan, di sini saya menggunakan pertanyaan how, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana tindakan perbaikan untuk mengatasi masalah ini? Dari pertanyaan tersebut, maka terungkaplah tindakan perbaikan untuk menangani masalah ini harus diadakan sosialisasi mengenai fidyah ke seluruh umat Islam hingga ke pelosok desa, agar mereka tahu cara dan ketentuan dalam membayar fidyah. Lalu, agar fidyah tidak disalahgunakan, sekarang ini kan sedang terdapat kasus COVID-19 yang membuat orang menjadi banyak kehilangan pekerjaan dan sampai kehilangan nyawa. Jadi, agar tidak terjadi penyalahgunaan hasil fidyah, sebaiknya hasil fidyah itu diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari virus COVID-19 ini, atau juga dapat disalurkan kepada pasien COVID-19. Selanjutnya, agar masyarakat tidak salah takaran dalam membayar fidyah, itu dapat dibuatkan sebuah aplikasi supaya seseorang dapat menghitung fidyah dengan benar dan mentransfer fidyah mereka di mana saja dan kapan saja. Ini juga dapat mengurangi penyalahgunaan hasil fidyah, karena di sini seseorang dapat mentransfer fidyah mereka kepada orang yang berhak menerima fidyah itu. Misalkan transfer ke rumah sakit rujukan COVID-19 untuk membantu pasien yang positif COVID-19. Videonya sampai di sini, dan maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.